Kenapa dia sebegitu bencinya ame Ba'alawi, ame Habaib? Itu orang kayak apa ya? Baik yang di kota ataupun yang di kabupaten yang mereka mengatakan bahwa daerah mereka zona merah Laskar Setan. Semuanya membuat ana banci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Dua Mata. Masya Allah. Biasa bersama dengan saya Alwi Muhammad Latos, sahabat CS kental saya. Allahu Akbar. Zain bin Umar Al-Attas. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini episode yang keberapa? Ketiga, Habibi. Ketiga. Luar biasa. Masya Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan Bib ya, ini channel terus selalu bisa membawa kemanfaatan. Ya Rob, amin, amin, amin. Dan manjang terus jadi amal jariah amal terkhusus. Iya, jelas. Bahwa mendatangkan kemanfaatan. Amin, dunia akhirat. Nas'alullah al-gobul. Gobul. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bro. Lebek, Habibi. Nih yang ajib, nih malam kita ngebahas apa nih? Oh, kita sambil ngobrol-ngobrol santai, sedikit hangat sebetulnya, Beb. Ada yang ngeganjel, Beb, dia punya hati. Apa tuh? Lagi viral. Viral. PWI. Wartawan. Bukan PWI, Beb. PWI LS. Kelompok Laskar Setan dukun-dukun. Asikoli. Sududu. Mata. Geng-geng mereka itu yang sududu. Pembegal nasab, iya. Lagi di live TikTok Komal, Beb. Ngancam Habib Rizik Syihab. Ngancam Habib Bahar, ngancam Habib Hanif. Udah tua dia, penyakitan udah. Iya, usah dimati-mati sendiri. Lutfi kan gembongnya, agennya, itu yang diutus dari dulu dari Si Lutfi mah gak nyampe 10 tahun lagi mati tuh mah, mati sendiri. Yang agak susah nih si Rizik, si Bahar, si Hanif. Rizik ya nggak lama, bakal sakit, lihat aja nanti. Coba. Makanya kelamaan, kita culik aja. Ya biarin aja. Biar kena sanksi sosial dulu, nanti baru sanksi darat. Iya, betul si sosial dulu. Culik. Ini aja. Rasakan pedihnya sanksi sosial dulu, nanti baru sanksi darat nanti. Biar ngalamin dia sanksi darat kayak apa. Sewa mobil truk kuso, dan nanti incer tuh mobil si Rizik. Kalau udah melenceng, tumbur aja di belakang sampai pecah kepalanya itu. Siap. Wuduh. Gimana, Beb? Gue lagi panas banget ini. Kalau menurut gue nih, panas. buat anak-anak PWI nih, PWI LS, Laskar Setan. Gue hitam, dia hitam. Apa tuh? Ayo kita berantem. Cakep. Wah, Beb. Apaan pantun dikit banget. Enggak, kalau udah bawa-bawa nama Habib Rizik, terus Habib Lutfi, itu mah udah konyol, kurang ajar. Iya. Nggak usah pakai lawan mereka. Ancaman-ancaman gue sempat denger tuh mau nyulik. Iya. Apa nih lagunya? Mau sok jagoan di sini. Jangan. Ini sebenarnya nih apa sih ini mereka nih? Gue sih ngelihatnya kayak gaya-gayaan Neo PKI, Beb. PKI gaya baru. Iya, PKI gaya baru. Ngerti syariat mereka? Gua rasa mah kagak. Kalau ngerti syariat dia nggak mungkin begitu. Syariat aja di belakangnya sama dia. Kenapa dia sebegitu bencinya ame Ba'alawi, ame Habaib? Itu orang kayak apa ya? Kayak binatang udah. Hasut, dengki, iri, mampus. Iya, biar mampus terus, Beb. Iya. Kita lagi senang, kita lagi bahagia nih, Ba'alawi bahagia. Iya dong. Mereka semakin melihat Ba'alawi, hati mereka semakin tercabik-cabik. Allah. Sakit hati banget. Syukur loh. Tapi gini, Beb, aneh ngelihatnya ini nggak bisa dipandang remeh juga ya. Iya, Beb, betul. Nggak bisa dipandang remeh. Dia udah berani buat ancaman secara terbuka di TikTok begitu. Itu memang kurang ajar, Beb. Ini kok pihak aparat keamanan ngediemin, Beb? Udah banyak loh laporan-laporan terkait perbuatan arogan Laskar Setan ini. Tapi belum ada yang diproses kecuali perusakan makam yang ada di Pasuruan. Iya. Setahuannya baru itu doang itu yang diproses. Yang lainnya mana? Pencekalan dakwah Habib Rizik. Iya. Belum ada proses sampai sekarang. Kemudian banyak lagi
fenomenal-fenomenal pembuatan onar yang mereka ciptakan untuk mencekal dakwah para Ba'alawi, para habaib yang ada di Indonesia. Dan bahkan Anda punya majelis pernah dicekal. Ente punya majelis? Rame itu, Beb. Iya. Gimana? Jadi waktu itu buat acara di Gedung Juang 45, Kabupaten Bekasi, Tambun. Basis Al-Munawir terbesar, Beb. Orang-orang fanatik sama Al-Munawir. Iya. Dilarang, dicekal. Dengan alasan apa? Beb Alu ini. Makanya dengan alasan apa dia? Itu daerah katanya zona merah Laskar Setan. Zona merah. Zona merah Laskar Setan. Oke. Dan pencekalannya dari situ dipindah lagi, Beb, ke Masjid Nur Setiasi, gak jauh juga dari tempat itu. Hitungan beberapa jam dicekal lagi. Sama siapa? Oknum berseragam Coklat muda, coklat tua. coklat pokoknya udah kacau nggak tuh? Kacau. Akhirnya itu dibatalin beberapa jam sebelum acara. Di Masjid Setiasi ini. Acara habis Isya, dibatalin ya habis Jumat. Cakep. Sombong ya. Emosi Anda dong. Iya. Tahu dong siapa nih. Oh. Lanjut. Akhirnya itu acara langsung Anda pindah di Masjid Islamic Center Kota Bekasi. Dan malam itu juga Anda ikrarkan bahwa Al-Munawir, majelisnya Ba'alawi, akan membuat acara tablik akbar. Kita akan adakan acara tablik akbar di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Percisnya di markas PWILS yang pihak aparat keamanan mengatakan itu adalah zona merah PWILS. Setuju nggak kira-kira? Kita akan undang Ba'alawi yang ada di Jabodetabek. Terkhusus saya akan hadirkan Imam Besar Umat Muslim Indonesia Al-Habib Muhammad Ridzik bin Husain Syihab dan juga Al-Habib Bahar ibn Ali bin Sumaid. Takbir! Allahu Akbar! Mampus. Terus. Meledak acara, Beb. Nggak ada dia. Kabur. Mulut doang mereka itu, Beb. Iya. Itu acara, antum tahu itu acara. Hujan dari sore sampai kelar acara. Jamaah yang hadir puluhan ribu nggak bergerak bangun. Allah. Mereka nggak ada yang kelihatan batang hidungnya, cuman ngomong doang, beraninya di medsos, di dunia maya. Iya, dia ngompor-ngomporin masyarakat doang tuh. Provokasi oknum. Tuh siapa tuh Al-Kaburi tuh. Imat, pada Abbas Tompel. Aduh. Sial dangkalan pada Astagfirullahaladzim. Menurut pandangan lu gimana nih, Beb? Gue sih ngeliat nih, ya itu seperti yang gue bilang tadi. Ini nih kerjaannya neo PKI atau lebih gayanya seperti gaya-gaya PKI. Beb. Sekarang begini, kan masalahnya sebetulnya kata mereka tuh Ba'alawi telah memalsukan nasab. Menurut mereka. Iya. Dan mereka meminta untuk kita ngaku kalau kita ini palsu. Kita gerak juga kagak, terserah. Lu mau nganggap kita nasab palsu, terserah. Yang lucunya dia malah meminta kita untuk mengakui bahwa nasab kita palsu. Lah kagak bisa begitu. Yang lucunya lagi apa? Habib dipalsukan, merekanya mau jadi cucu Nabi. Raja Dangdut mau jadi cucu Nabi. Iya. Imaduddin jalur dari emak ke Banten. Syekh Nawawi apa tadi? Apalagi namanya tuh? Si Abbas Bantet ya? Buntet. Ngaku juga cucu Nabi. Apa nih? Aduh. Mainnya kurang jauh mereka. Kurang. Beb. Awal sebenarnya keluar fenomenal Laskar Setan ini dari mana sih, Beb? Itu dari Imaduddin, Al-Bantani, mereka orang-orang berkumpul lah, orang-orang yang sakit hati, yang nggak punya panggung gitu. Tujuannya pertama mereka yang keluar sakit hati. Iya. Memang kita nggak pungkiri, ada juga oknum Ba'alawi yang merusak nama Ba'alawi. Iya. Tapi mereka nggak ngeliat, padahal jauh lebih banyak yang baiknya daripada yang rusaknya. Betul. Yang dakwahnya daripada yang jauh dari rusaknya. Yang namanya dunia dakwah.
Ya, lagi juga kan kita sadar gitu. Kalau mereka mau sadar, Bib, habaib, ba'alawi ini kan manusia juga, Bib. Bukan malaikat, bukan. Iya, setiap perkumpulan wajib ada oknum ya. Iya, kayaknya Wajib. Ayo, perkumpulan apa yang nggak ada oknumnya? Iya, nggak ada. Semua institusi, semua organisasi, semua ras pasti ada oknumnya. Oknum. Tapi nggak bisa lu generalisir kan. Iyalah. Anda mah jujur ya, Anda udah gedek banget, Beb, sama dia, Beb. Gedek banget apa sih maksudnya? Lu apa? Di Bekasi Ah. nggak bergerak. Baik yang di kota ataupun yang di kabupaten yang mereka katakan bahwa daerah mereka zona merah laskar setan. Semuanya membuat anak banci. Jangan Bawa nama Wali Songo. Ada dakwah Wali Songo menghasut. Gak ada. Ada dakwah Wali Songo memprovokasi. Gak ada. Ada dakwah Wali Songo ini buat Kamu gitu kamu ada gitu. Iya, aku nggak terima. Ya, kesel. Lagian Anda punya kakek, Anda punya nenek, ada darah-darah pribumi. Iya. Lah. Lagi dari zamannya Bung Karno, Bib, itu anak keturunan Arab itu udah dinyatakan sebagai statusnya sama seperti pribumi. Apa coba deh nih? Aduh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah sih, Bib, kalau didiemin. Ini musibah. Ada satu lagi petinggi negara ikut-ikutan jadi penasehat mereka. Siapa tuh? Baleho. Jenderal Jenderal Baleho. Ana malah berpikir gak nutup kemungkinan, Beb, salah satu tujuan adanya Laskar Setan ini untuk menutup salah satu kasus-kasus besar yang ada di Indonesia, salah satunya KM50. Oh, iya Kalau bisa. menurut Anda seperti itu. Masuk sih tuh, Bib. Yang ditargetin siapa sih, Bib, salah satunya? Pelaku KM50? Dia Si dia. Baleho. Iya, dia. Jenderal Baleho tuh. Ditunggangi. Nah, orang dia nyata kok waktu konferensi pers tuh dia ada. Karena yang ngelihatnya nih, kalau ini didiemin, aparat tidak mau bertindak, ini akan terjadi pertumpahan darah perang saudara. Dan itu sebetulnya udah terjadi, Bib. Waktu di Pemalang, Imam Besar Habib Rizik Syihab ngisi di Pemalang. Itu dia kena batunya tuh, Bib. Mereka kocar kacir. Ada yang mati dari mereka. Sampai ada yang meninggal. Iya. Itu ulahnya siapa? Karena aparat nggak mau apa sih namanya, Bib, nggak mau ngejagain, nggak mau ngusir mereka yang berbuat rusuh. Mereka pada bawa senjata kok, jelas. FPI ada nggak dari anak FPI yang bawa senjata? Nggak ada sama sekali. Gue ngeliat tuh keren tuh yang satu orang tuh tangan kosong. Iya. Sakti tuh orang, hebat itu. Itu, Bib, itu kena batunya tuh mereka, karena mereka selama ini dakwahnya Habib Syekh dijegal. Beberapa dakwah para habaib, kiai dijegal sama mereka, berhasil. Tapi mereka terus mau mencoba menjegal dakwahnya Imam Besar Habib Rizik Syihab di Pemalang, agak berhasil. Makanya padahal gabungan itu. Gabungan dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, pada kumpul semua, kabur. Jangan mau diadu domba, tolol. Mereka nyali medsos. Dunia nyata, kalau nggak medsos keroyokan. Antum lihat nggak orang-orangnya? Iya, tua-tua yang bangsa lari di toel dikit kepalanya nyungsep. Iya, Beb. Muka-muka dukunnya tuh, aura-aura dukunnya tuh kental banget ya. Kental banget. Kalau nggak dukun, kejawen, liberal, nggak punya agama, non muslim. Dan iya, ada, Beb, yang non muslim. Oknum-oknumnya tuh ada. Beb. Di TikTok ya, aneh ngeliat tuh, oh ternyata ada yang non muslim nih pada ngikut ke mereka, yang Wahabi ngikut ke mereka. Iya, keasikan. Bab-bab masalah tentang hurufat, karomah akhirnya mulai ditiadakan, mulai sedikit demi sedikit ditepis sama mereka. Seolah-olah karomah itu benar-benar nggak ada. Nah, jadi udah ketahuan kan berarti rentetannya ke mana? Banget. Islam yang diserang sebetulnya, bukan Ba'alawi, itu terlalu kecil. Banget. Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus. Gitu sih, kelihatan banget kayak begini. Mereka meminta kita untuk mengakui bahwa kita ini palsu. Nggak bisa begitu dong. Nggak bisa. Justru, menurut gue nih, Beb, justru kalau kita bilang, ya udah saya mengakui bahwa saya bukan Ba'alawi.
Itu Bukan keturunan Nabi. bukan keturunan Nabi. Itu sama saja dengan seperti kita tidak mengakui keilmuan para ulama-ulama besar, Beb. Iyalah. Loh, yang mengesahkan nasab Alawi siapa sih? Imam Ibnu Hajar diantaranya. Heeh. Imam As-Sakhawi, Imam Murtadha Az-Zabidi, terus juga Imam Yusuf An-Nabhani, ulama-ulama lainnya yang udah wafat maupun yang sampai sekarang ada, dan ahli-ahli nasab dunia. Sekarang bayangin, kita Ba'alawi bilang, kita bukan cucu Nabi. Itu secara tidak langsung kita telah merendahkan ulama-ulama yang dengan keilmuan mereka, kesalehan mereka, kewaraan mereka telah teruji, yang telah mengisbat nasab Ba'alawi. Tuh kacau tuh berarti tuh Imad Al-Kaburi tuh. Jelas. Dia bilang walaupun ulama sedunia menyatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah sah. Saya tidak percaya. Dudu Kacau. mat. Dengar-dengar beliau nantangin Habib Hanif. Datengin. Nantangin. Iya, terdengar suaranya debat nasab. Terbuka. Cukup dia berdua. Ya, Lu aja yang wakilin. ya yang ada kabur lagi. Udah yakin? Yakin. Sekarang gimana? Pasti kabur. Sekarang Anda mau nantang dia. Nah, Terus dia mau datang, nggak mungkin. Sekelas Kesultanan Banten aja telah ngundang dia secara resmi, Bib. Kabur. Apalah saya gitu. Apalagi gitu. ya Allah ya. Nggak Mereka tuh. Kasian ya yang kayak begitu ya. Pengikut-pengikutnya yang kasihan, Beb. Kasian lah. Mereka-mereka yang masih polos, masih belajar, kita sebagai para habaib enggak sama sekali minta dimuliakan. Enggak sama sekali minta diagungkan. Jujur, antum nih panggil Habib pas kapan? Habis pas dakwah, Pas dakwah kan? dakwah. Sama. Karena Gua juga- memang Habib itu gelar ustadz untuk bangsa Ba'alawi Iya, secara umum. secara umum. Begitu. Lagi apa? iya udah gitu dah, pokoknya capek juga, Beb. Lanjut dah. Dengan adanya isu-isu nasab, Beb. Iya, Ada efeknya nggak sih buat dakwah lo? secara jujur Ya, nggak ada. sama sekali. Sama sekali nggak ada. Undangan sepi apa rame? Lah, nambah, Beb, rame. Rame terus. Rame, alhamdulillah. Malah kemarinan nih yang lucunya yang kata mereka di medsos, habaib rungkat. Jakarta, Gubernur Jakarta, Beb, Dudu. dengan stafnya semuanya ngadain apa? Haul Haul. Akbar Ulama dan Habaib Betawi. Menurut feeling antum, Iya. mereka lepas nonton tuh keluar busa nggak dari mulut. Kejang nggak? Mati deh, mati. Iya, pasti perih banget itu. Gua udah capek begini. Gua taunya begini. Begini nggak tahu aja. Begini. Mam, Pus. setengah-setengah. Gua Iya. mamnya, lu Gua pusnya. pus. Iya. Kemarin lagi juga, Beb. Kalau menurut lu, Bebka, itu di dunia nyata, gue Iya. juga alhamdulillah ngerasain efeknya makin berkah banget. Iya. Karena para muhibin yang benar-benar tulus, mereka malah sangat memprihatinkan dengan adanya Keadaan. peristiwa urusan masalah tentang Laskar Setan ini. Mereka justru malah jadi makin menggebu-gebu menanamkan kefanatikannya. Allah. Kenapa, Beb? Dengan cacian makian yang begitu dahsyat dari Laskar Setan kepada Ba'alawi tetap tenang, tetap Allah. santai, fokus ngajarin umat dari yang hak-hak batil-batil, asik. Iya lah. Jadi umat itu bisa makin ngelihat dengan jelas, Beb. Ini memang ada skenario yang sangat dahsyat Iya. untuk melemahkan, menghancurkan para habaib. Iya. Karena Dunia maya. ah, Kan rame banget tuh. Kalau kita live aja misalnya di TikTok. Ini abis ini ntar nih yang komen nih. Waduh, udah pasti. Ba'alawi rungkat ini, itu, Bodo pulang ke amat. Yaman dan lain sebagainya. Udah pasti. Menurut antum, itu robot apa asli sih? Kata-katanya serempak loh, Bib. Hampir sama semuanya. banyak robotnya. Meski ada yang asli. Dikit. Cuman banyak kan robotnya. Kelihatan banget. Antum Buzzer. coba. Buzzer, antum. Sama. Nih, Ya kita kan misalnya antum lagi bisa live lihat, nih, ya. live. Diserang sama mereka dangdung di TikTok, Beb. Kita hapus. Nongol dengan orang yang dengan nama yang beda, komenannya sama. Komenannya sama. La haula wala quwata illa billah. Nyali patungan, nyali medsos.
nyali sekolom. Jadi untuk menyikapinya ini gimana, Beb? Aneh sih kalau nyikapin mereka nih Beb ya. Ngikut aja dah, kata orang Betawi. Ikan bawal buah terong. Cakep. Lo jual gue borong. Luar Gue biasa. sih beneran udah. Sama, gue juga Beb ngikutin prinsip orang Bekasi. Kalau Cakep gimana? gue hitam, dia hitam. Ayo kita berantem. Iya dong. Kalau emang udah bener-bener terus mau memprovokasi kita. Iya, memprovokasi jangan umat. lah. Kita ini juga punya emosi loh. Jangan. Ente mau main kasar, kita tungguin. Beneran. Nggak ada Jadi urusan. dibenturin antara habaib sama kiai. Padahal dari dulu udah tahu Beb, perjalanan antara habaib dengan kiai itu selalu selaras, selalu harmonis. Iya. Dakwah saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Menopang kebutuhan satu sama lain. Nah sekarang isu-isunya lagi tuh kayak makam-makam palsu. Iya. Itu gimana ya makam-makam palsu? Iya, mau aja kita kalau emang benar ada makam palsu, Hmm. cari siapa yang buat itu makam, cari, laporin, penjarain kalau dia benar memalsukan makam. Memang kita nggak terima juga, Beb. Iya. Sepakat kita. Makam-makam palsu. Iyalah. Laporin ke polisi Laporin kalau memang susah benar-benar amat. ada. Iya, jangan cuap. Laporin kalau ada. Iya, dia mengatakan oknum Ba'alawi. Ini yang kurang ajar lagi nih satu nih. Iya. Junior kita, bau kencur. Siapa? Si Jajuzut. Siapa nama itu? Siapa tuh? Jazuli. Oh. Ini bocah bau kencur, so alim, berani ngeluarin fatwa, jelek-jelekin habaib, jelek-jelekin Ba'alawi, bahkan gurunya saja dijelekin habis. Ketemu kita kapan? Iya Kapan? dong. Terserah si Jajul. Kapan? Ana juga sama, alumni Dalwa. Jangan. Kali Kayaknya ladap mah Beb, ramanya begini Beb. Ada yang pernah nanya sama aneh. Beb, kenapa sih mereka tuh nggak mau ngikutin ulama-ulama? Menurut mereka ulama itu cuma satu. Siapa? Imaduddin Al-Kaburi. 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 Kalau aneh jawabnya begini. Ya sama kayak seperti kalau kamu bertanya kenapa anjing makannya tulang. Kenapa nggak mau tempe? Kenapa nggak mau sayuran? Ayo tuh begitu tuh modelnya. Kenapa Laskar Setan nggak mau belajar sama ulama lain? Iya. Karena memang kedoyanannya dia ame ulama yang su. Iya. Na'udzubillah. Emang udah kagak ada adab, nggak ada adab, Beb, nggak ada adab. Jadi rase-rasenya juga kalau ketemu sama dia nih kita dialog, diskusi, percuma karena sudah hadir Beb orang-orang pinter seperti Gus Wafi, Dr. Hanif Alatas, begitu juga Gus Rumail, Kiai Haji Idrus Romli udah turun tangan. Ini ulama-ulama besar Beb, orang-orang alim. Belum lagi kiai-kiai besar lainnya. Di Jakarta banyak juga. Iya. Kiai Haji Syarif Matnaji. Pondok pesantren di Al-Quran ya? Istana Al-Quran. Istana Al-Quran. Udah, tapi mereka nggak mau dengar ya udah, emang anjing biasanya makan tulang susah udah. Modelnya kayak begitu tuh mereka tuh. Kalau Ana lebih suka daging makannya. Tulang nggak doyan Ana. Iya, karena antum bukan anjing. Iya. Mereka guguk. Ya Allah. Jadi semua apapun yang kita sampaikan, komenannya nggak beda jauh apa? Dobol. Iya. Mau ngomong ayat Quran, mau ngomong hadis, mau ngomong sejarah Nabi, mereka tetap katakan dobol. Oh, segitunya firman Allah, segitunya hadis Nabi. Lo kalau omongan kita lo nggak terima ya tafadhol. Tapi kalau udah ayat Quran berbicara tentang hadis Nabi atau ulama-ulama yang istiqomah sudah berbicara. Artiin dong, tafadhol itu apa? Silahkan, tafadhol tuh silahkan. Lo nggak mau terima omongan kita? Dodol. Tafadhol dobol. Podcast kita kan umum ini. Iya benar. Nah, menurut gambaran lu juga nih Beb nih, fenomenal masalah tentang akhirnya kan dengan adanya Laskar Setan ini Beb, mendoktrin agar umat ini nggak percaya sama yang namanya karomah, salah satunya. Iya. Di luar dari nasab, isu nasab. Iya. Karomah ditunggangi lagi sama orang-orang
Salafi, jenggot Iya. yang kayak begitu tuh 3-4 lembar. Iya dong. Iya, iya. Jenggot, waduh, celana nyingkrang dibilang sunnah Nabi. Ah. Nah itu gimana tuh bab-bab masalah tentang khurafat-khurafat yang mereka katakan tebar fitnah tentang karomah para wali. Padahal kita tahu dari kalangan kiai-kiai, ulama-ulama, balik wali Songo, atau kayak Syekhona Khalil Bangkalan, Iya. Kiai Haji Nur Ali, bahkan Iya. mereka para wali-wali Iya. punya karomah. Iya. Yang diincer karomah Ba'alawi doang. Bahkan Wahabi kan panutannya itu seperti Ibn Bas, Albani, bahkan Imam Ibnu Taimiyah. Itu kan mereka itu punya cerita-cerita karomah, Bib. Ada juga karomah. Ada, nonton aja di Nabawi TV. Oh. Itu dibukain tuh kitab-kitabnya segala macam. Dia percaya sama karomah. Iya. Tapi kenapa sama karomah kita Au. nggak percaya? Makanya ini tuh bukan cuma sekedar Ba'alawi. Ini berbicara tentang penghancuran ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara umumnya Islam. Duh, mudah-mudahan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Laskar Setan, Allah kasih taufik hidayah. Amin, amin. Untuk kalau dari dulu, orang-orang yang tidak percaya dengan adanya nasab Ba'alawi, itu udah banyak banget. Udah banyak. Tapi sama sekali tidak berbuat gaduh, Iya. provokasi, provokatif. Tapi ini sudah menyangkut masalah tentang sara, Beb. Bukan cuma Ba'alawinya doang yang dibawa. Sampai ke Yaman, negeri Yaman yang nggak tahu apa-apa dibawa juga. Ini udah sara. Dan Ana berharap mudah-mudahan pihak aparat keamanan menindak tegas ini. Amin. Provokatif yang ada di NKRI ini. Apa kesalahan Ba'alawi? Kalau mereka nggak suka dengan ceramahnya Habib Rizik, mereka nggak suka dengan ceramahnya Habib Bahar, Iya. mereka katakan penyampaian-penyampaian beliau itu adalah provokatif dan lain sebagainya. Dakwah Iya. dakwah itu hak-hak, batil-batil. Kalau ada yang mereka nggak suka dengan penyampaian Habib Rizik atau ulama-ulama tegas yang lainnya, ada apa di hati mereka? Ada apa? Penyakit. Penyakit. Habib Rizik orang yang tulus, yang ikhlas. Masya Kita Allah. tahu kepribadian profil beliau, Nah. santun, sederhana, Nah. akhlak, nggak membeda-bedakan status, Yap. mau pejabat, mau orang susah, disambut ketika bertamu sama beliau. Nah, Cuman ngelihat kan di mimbar provokasi dari media-media yang anti sama Habib Rizik. Coba duduk bareng sama Habib Rizik. Berapa banyak orang-orang non-muslim duduk sama beliau langsung ucap syahadat. Allahu Akbar. Berapa banyak musuh-musuh beliau yang benci kepada beliau duduk jatuh cinta. Iya. Karena Masya apa? Allah, Masya Allah. Ngelihat langsung dengan mata kepala mereka. Iya. Bahkan dapat info lagi, Imaduddin Al-Kaburi itu dulunya salah satu pengurus FPI. Dulu. Kenapa dia benci sama Ba'alawi? Banyak banget sesuatu yang bikin dia sakit hati terhadap Ba'alawi dan juga FPI. Salah satunya ketika beliau ingin mencalonkan jadi bupati. Minta dukungan sama FPI tapi dimentahi. Alias nggak dapat dukungan dari FPI. Iya, terus juga beliau dapat info lagi mau nikah sama Syarifah, Iya, dia juga dengar begitu tuh. Jadi perih sakit hati dia merasa gua alim, gua punya pondok pesantren, umat gua banyak, ame habaib gua dikucilin, ame Ba'alawi gua nggak didukung. Begitu, akhirnya dia mindik-mindik dah tuh gimana-mana nih kelemahan nasab Ba'alawi. Kelemahan-kelemahan yang menurut kita itu nggak sama sekali lemah. Bukan lemah. Nggak berdasarkan dengan referensi kitab-kitab nasab Iya. yang benar. Menurut otak dia, sejidat dia. Kalau dipakai dengan cara ilmu nasaf sesuai dengan pemikiran Imaduddin, bukan cuma Ba'alawi yang rungkat. Betul. Wali Songo Iya. bisa rungkat, Beb. Targetnya ini Ba'alawi. Nggak nutup kemungkinan nasab Wali Songo juga akan dirungkatkan. Kan udah berapa kali gonta-ganti, Beb. Rasa Wali Songo gonta-ganti, antum tahu nggak? Ya Allah, gimana? Gonta-ganti dari ke A, ke B, ke C gitu. Sampai kalau nggak salah 5 kali ganti tuh nasab Wali Songo sama mereka nih. Tapi alhamdulillah ternyata Kesultanan Banten, Cirebon, dan beberapa bahwa nasab Wali Songo itu Al-Azamat Khan, Beb.
Ba'alawi udah diisbat sama mereka. Duh. Azamat kan, Beb. Kejang-kejang nggak mereka? Wah, ileran kayaknya. Bukan busa. Busa, berbusa Ya racun. Allah, ya Allah, ya Allah. Kesian yang kayak begitu-begitu, Bib ya. Orang gila, orang gila. Iya, apa ini ilmu nasab semua ulama-ulama ahli nasab dihancurin urusan DNA. Ah, tes DNA. Tes DNA. Sayang gua nggak ngerti ilmu DNA. Itu ada, Beb, di dalam buku apa tuh Keabsahan Nasab Alawi itu, Bib. Wah, Karya siapa? tim pengawal Persatuan Umat Uh, yang tebal tuh. ah, Keabsahan Nasab Alawi itu kan ada tulisan Gus Wafi di situ. Mereka bergabung lah satu tuh, Bib Hanif segala macem. Dan di situ dijelaskan tentang tes DNA, Bib. Ternyata menurut para ahli, tes DNA itu tidak bisa kuat untuk dilakukan untuk nasab jauh. Itu banyak banget, Beb, pernyataan-pernyataan para ahli, keren banget. Ahli DNA dari mereka nggak punya DNA apa? Ini apa? Nila. Nila. Aduh, ikan nila. Astagfirullahaladzim. Siapa tuh? Mana itu? Tahu orang gila. Ya Allah. Makanya, Begitu dengkinya. antum pernah dengar gak pernyataan Habib Taufik Assegaf, ketua Rabitul Alawiyah? Ustaz Taufik tuh bilang gini, udahlah, nggak usah ribut-ribut. Apa kalian mau jadi Habib? Ambil Habib. Kalian silakan. Kan begitu. Kita juga sebetulnya begitu. Lu mau jadi Habib, lu mau ngaku jadi cucu Nabi, lu tafadhol, udah nggak usah ribut. Ini maunya ribut mulu. Apalagi gua dengar Habib Rizik pakai mau diculik, Habib Hanif, Habib Bahar mau diculik. Kurang ajar demi Allah. Kesentuh saja imam besar Habib Rizik atau Habib Bahar atau Habib Hanif dari Ba'alawi, dari perbuatan kalian PWLS, demi Allah saya nggak bakalan tinggal diam dan saya akan ajak umat untuk nyari kalian. Pertanyaannya nih, emang sesuai apa yang mereka ucapkan dengan apa yang mereka kerjakan? Mudah-mudahan tidak sesuai. Terlalu besar. Kok pihak polisi udah terang-terangan itu viral itu FYP. Ini kita lagi viralin terus. Kurang ajar. Pihak aparat keamanan diem, Bebe. Gua kata, udah. Apa mesti ada pertumpahan darah baru pihak polisi? Kan udah kejadian, Bib, di Pemalang. Apa mesti nasional kelasnya baru polisi mau bergerak? Ngaco ya. Ya Allah. Jangan. Ini udah bahaya latihan. Kemarin sih alhamdulillah Bib, beberapa bulan lalu tuh di Jakarta. MUI, Kapolda, juga usulan dari gubernur itu ngumpulin ormas Islam. Bukan ormas Islam aja, bahkan beberapa ormas-ormas yang bergabung di Jakarta pokoknya, Bib. Tokoh-tokoh agama, ulama, asatidz, semuanya digabungin dalam tema Jaga Jakarta. Wow. Alhamdulillah. Dan diantaranya adalah jangan ikut-ikutan Masalah tentang isu nasab. Isu nasab ini. Nyerang Ba'alawi, nyerang Habib begini, jangan. Buat Jakarta adem. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan Jakarta Allah jaga, ya Allah. Waduh, Jangan. buat kawan-kawan warga Bekasi kita juga harus segera buat nih. Segera dong. OTW. Alhamdulillah Habib, Bekasi alhamdulillah. sih alhamdulillah, Bib, masih sangat teramat, Masya Allah, harmonis antara Habib ame kiai, ame ustadz, ame ulama. Kita tetap berdampingan harmonis. Wajib harmonis. Luar biasa. Justru mereka itu hidupnya jadi sempit. Iya. Iya. Di sini ada Ba'alawi, di situ ada Ba'alawi. Sekalinya nggak ada Ba'alawi, pecinta Ba'alawi. Kasihan mereka. Ya Allah. Bala. Kata penutup. Sebagai kata penutup dari Al-Fagir, dengan penuh kerendahan hati dan penuh ketulusan untuk saudara-saudara Al-Fagir yang bergabung di PWLS, bergabung pada pembegal-pembegal nasab, sadarlah, kalian ini sudah terlalu jauh di dalam berbuat dan berkata-kata. Ayo kembali lagi harmonis, jaga negeri kita. Kalau kalian melihat menurut kalian ini adalah sebuah kesalahan, kriminal, adukan, kan ada polisi, ada penegak hukum. Laporin kalau ada dari habaib yang berbuat kriminal, adukan. Ada yang berbuat zalim, adukan, penjarain, masa bodoh amat. Kita nggak peduli sama kesalahan. Kezaliman musuh bersama kok. Betul. Setuju Habibi? Banget setuju. Buat antum Habib.
Kalau menurut Ana, buat saudara-saudara kami di PWILS, mudah-mudahan Allah anugerahkan taufik hidayah untuk Amin, ya kalian Rabb. bisa kembali ke jalan yang benar. Amin. Stop adu domba antara umat, stop provokasi untuk memusuhi sesama warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Dan juga mudah-mudahan pihak aparat keamanan segera tegas, menindak tegas siapapun oknum yang ingin membuat gaduh di kedaulatan NKRI ini. Baik dari pihak mereka ataupun dari pihak Ba'alawi, kalau memang ada yang berbuat gaduh, tindak tegas. Kalau kalian masih terus membuat provokasi kepada masyarakat dengan berat hati, saya akan mengatakan, saya hitam, kalian hitam. Ayo kita berantem. ada pikir nanti bakalan ngomong, saya akan lawan. Saya akan lawan. Udah kali gitu Beb. Nanti mungkin bab pembahasan ini kita akan bahas lagi di Insya episode Allah. yang akan datang Beb. Mudah-mudahan sih setelah ini justru malah episode berikutnya ternyata udah rukun kita. Amin. Gitu. Mudah-mudahan Mereka udah rukun, mereka udah bertobat. kasih hidayah, kasih taufik. Insya Allah. Banyak anak-anak buah mereka yang ditangkap, ketua-ketuanya pada kabur. Iya, kayak yang di Winongan tuh kan diantaranya tuh. Kabur mereka semuanya. Ya Allah, ya Sudahlah, Rahman, sudah. ya Masih Rahim. banyak PR, Beb. Iya. Daripada ente ngurusin Ba'alawi yang aduh, Orang luar udah pada bikin pesawat yang canggih-canggih, nuklir. Indonesia masih ngurusin nasab orang. astagfirullahaladzim. Aduh. Boti, itu kan ancaman nyata. Betul, Narkoba, itu ancaman nyata. betul. Miras, itu ancaman nyata. Prostitusi, Banyak lah. ngurusin nasab orang. Iya. Apa manfaatnya buat kalian? Hah? Apa manfaatnya? Apa? Ya udah, begitu aja kawan-kawan. Mudah-mudahan isu masalah tentang Laskar Setan ini segera berlalu. Amin. Tindak tegas siapapun petinggi-petinggi yang menunggangi daripada Laskar Setan ini, juga tindak tegas siapapun yang membuat provokasi di kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cukup sekian dari kami, Alwi bin Muhammad Lautos, dan juga Zain bin Omar Al-Attas. izin pamit. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.